Sosok legend Purnawirawan Aye Nasution yang minta patung Soeharto dibongkar. Legend Purnawirawan Azmin Yusri Nasution adalah sosok di balik patung-patung diorama penumpasan PKI. Hilangnya diorama itu disorot oleh mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio dan dihubung-hubungkan dengan kebangkitan PKI. Legend Purnawirawan Aye Nasution adalah orang yang punya ide menempatkan patung-patung itu di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Aye Nasution pula lah yang meminta patung-patung itu dibongkar karena alasan agama. Patung-patung itu menggambarkan sosok Soeharto, legend TNI Sarwo Edi Wibowo, dan Jenderal A.H. Nasution. Tiga tokoh itu adalah penumpas PKI. Aye Nasution adalah mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat atau Pangkostrat. Dulu, dia menjabat Pangkostrat pada tahun 2011, menggantikan Jenderal TNI Pramono Edi Wibowo yang saat itu diangkat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat atau KSAD. Dia menyingkirkan patung-patung diorama itu atas dasar alasan keagamaan. Bagaimana pandangan keagamaan Aye Nasution? Dilansir situs resmi Pemkab Pakpak Barat, PJ Bupati Pakpak Barat Asren Nasution bertestimoni bahwa Aye Nasution disiplin beribadah. Beliau ini merupakan total militer karena ayah beliau juga seorang militer dan anaknya juga militer. Beliau itu disiplin mulai dari jam olahraga, sholat, istirahat, baca Al-Quran, dan lain semua tepat waktu, sehingga menjadi teladan bagi kita. Ujar PJ Bupati Pakpak Barat dilansir situs Pemkab Pakpak Barat dalam berita 3 Juli 2020. Baru-baru ini, Museum Kostrad kini sedang ramai jadi sorotan. Hal ini disebabkan karena hilangnya diorama dan patung-patung tokoh militer terdahulu di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat ini disoal mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gatot menyebut bukti komunis masih ada di Indonesia, terkhusus di institusi TNI dapat dilihat dari hilangnya sejumlah barang di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad Gambir, Jakarta Pusat. Barang-barang yang dihilangkan, sambung Gatot, adalah yang berkaitan dengan peristiwa penumpasan komunisme di tanah air pada era Orde Lama. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Betapa diorama yang ada di Mas Kostrad, dalam Mas Kostrad ada bangunan. Bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30 SPKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKU. Ungkap Gatot pada acara webinar yang berjudul TNI versus PKI pada Minggu 26 September 2021. Ini tunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus akui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Resimen Para Komando dan Sarwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKU jelas akan dihapuskan dan tiga patung itu sekarang tidak ada, sudah bersih. Sementara itu, pihak Kostrad memberi respon soal pernyataan Gatot. Kostrad mengungkapkan bahwa inisiatif pembongkaran patung-patung di Museum Kostrad itu bukan berasal dari pihaknya. Bahwa tidak benar Kostrad mempunyai ide untuk membongkar patung Pak Harto, Pak Sarwo Edi, dan Pak Nasution yang ada dalam ruang kerja Pak Harto di Museum Dharma Bakti di Markas Kostrad. Ujar Kepala Penerangan Kostrad Kolonel Infantri Haryantana dalam keterangan tertulis Senin 27 September 2021. Lalu, apa saja fakta-fakta tentang Museum Kostrad atau Museum Dharma Bakti di Markas Kostrad? Simak informasi di bawah ini untuk mengetahui selengkapnya. Dikutip dari katalog Museum Indonesia Jilid 1 yang ada di situs Kemendikbud, Museum Kostrad ini pada awalnya ialah gedung khusus yang didirikan pada tahun 1870. Museum ini sebelumnya digunakan sebagai kantor komisaris Belanda. Kemudian setelah diresmikannya Kostrad yang merupakan cikal bakal dari Koras 1 atau Caduat pada 6 Maret 1961, gedung ini berubah menjadi kantor Mayor Jenderal atau Mejen Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat atau Pangkostrat 1 hingga Pangkostrat 12. Lebih lanjut, gedung Kostrad ini dialihfungsikan sebagai museum. Museum Kostrad diprakarsai oleh Mejen TNI Wiyogo Atmodarminto atau Pangkostrat 10 pada tahun 1980. Karena beliau ingin melestarikan bangunan bersejarah tersebut.
Lalu pada tahun 1981, Letnan Jenderal atau Letjen TNI Rudini Pangkostrat 12 meresmikan bangunan ini sebagai museum. Museum Dharma Bakti Kostrad diresmikan pada tanggal 4 Maret 1997 oleh Presiden Soeharto. Museum Dharma Bakti Kostrad atau Museum Kostrad ini memiliki makna, yaitu pengabdian terbaik prajurit Kostrad. Museum ini memiliki 8 ruangan. Dulu, Soeharto kala menjabat Meijen melakukan banyak hal di museum ini. Mulai dari membuat rancangan pengamanan Presiden Republik Indonesia I, membuat rencana pencarian korban G30S PKI, hingga mengembangkan taktik serta teknik penumpasan PKI dari Indonesia. Kemudian, dikutip dari website resmi Kostrad, museum ini juga menjadi tempat dilaksanakannya berbagai operasi penumpasan, seperti Operasi Trikora, Operasi Seroja, dan Operasi Penumpasan PKI. Sebelumnya, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio mengungkapkan adanya indikasi penyusupan paham komunis ke dalam tubuh TNI. Gatot menyebut sampai saat ini paham komunis dan PKI masih ada meski selalu dibantah oleh berbagai pihak. Gatot menyampaikan hal tersebut lewat acara webinar yang berjudul TNI versus PKI pada Minggu 26 September 2021 kemarin. Awalnya Gatot menceritakan terkait sejarah pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Indonesia. Dia menyebut pemberontakan PKI sebetulnya sudah dimulai pada tahun 1948 atau 3 tahun setelah Indonesia merdeka. Dia menyebut di usia Indonesia yang semuda itu, PKI di Madiun sudah berupaya mengambil alih Indonesia. Bayangkan bagaimana suasana kebangsaan kita tahun 1948. Negara masih dalam usia sangat belia. Terjadi mega politik sangat tinggi dan hadapi agresi militer Belanda. Peluang ini dimanfaatkan PKI untuk kudeta pada tahun 1948. Disertai 3 ciri khas: menculik, menganiaya terhadap warga sipil, polisi, dan ulama. Tapi melalui suatu operasi militer terutama pasukan Siliwangi pada akhir November 1948, pemberontakan PKI Madiun berhasil ditumpas. Kemudian Gatot Nurmantio menyebut setelah ditumpas PKI ternyata muncul kembali pada pemilu tahun 1955. Dia menyebut kala itu PKI menjadi partai terbesar kedua setelah PNI. Upaya pemberontakan PKI, kata dia, menjadi yang terbesar pada peristiwa G30S PKI. Dia menyebut saat itu ada 7 pahlawan revolusi yang gugur akibat peristiwa tersebut. Pengkhianatan terbesar PKI adalah peristiwa G30S PKI yang berujung gugurnya 7 pahlawan revolusi. Tentu bukan hanya tentara, tidak sedikit korban jatuh akibat kekejaman PKI dari kalangan masyarakat terutama para ulama. Tapi alhamdulillah dengan pemerintahan Jenderal TNI Soeharto, saat itu Pangkostrat, dibantu oleh Letjen TNI Sarwo Edi Wibowo, pada saat itu Komandan Resimen Parako, dibantu KKO, para ulama, serta ormas para pemuda terutama HMI, serta rakyat, upaya jahat PKI bisa ditumpas. Atas beberapa sejarah itu, Gatot lantas menyinggung terkait masih ada tidaknya PKI saat ini. Dia menegaskan komunisme saat ini di Indonesia masih ada meski selalu dibantah berbagai pihak. Pertanyaan tadi yang sangat ditunggu, masih adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Dan terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Bagi saya itu sah-sah saja di negara demokrasi. Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan. Benar pula hari ini ideologi komunis sudah tidak laku di dunia. Tetapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta mudah saja melakukan pemberontakan. Gatot lantas memberikan bukti-bukti masih adanya PKI di Indonesia lewat insiden perusakan Museum Kostrad. Dia menyebut dalam museum tersebut terdapat sejumlah bukti peristiwa penumpasan komunisme, seperti patung yang dihilangkan. Bukti nyata jurang kehancuran itu adalah persis di depan mata. Baru saja terjadi adalah Museum Kostrad. Betapa diorama yang ada di Mas Kostrad, dalam Makostrad ada bangunan. Bangunan itu adalah kantor tempatnya Pak Harto dulu. Di situ direncanakan gimana mengatasi pemberontakan G30S PKI, di mana Pak Harto sedang memberikan petunjuk ke Pak Sarwo Edi sebagai Komandan Resimen Parako dibantu oleh KKO.
Ini tunjukkan bahwa mau tidak mau kita harus akui dalam menghadapi pemberontakan G30 SPKI, peran Kostrad, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu resimen para komando, dan Sarwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan 3 patung itu sekarang tidak ada, sudah bersih.